ya. Itu artinya adalah kok moro-moro ono if. Harusnya kan fungsi. Atau konstan. Kok moro-moro, kok tiba-tiba nih ada if. Kenapa? Kelihatan kodenya. Kelihatan tarik warnanya merah itu. Saya enggak kelihatan. Mungkin dibesarkan lagi, Mas. Ya. Oke, oke. Jadi baris ke-12 itu ada tulisannya if tuh. Kenapa kok di situ ada if? Harusnya kan fungsi. Berarti artinya apa? Kalau di kode itu Anda sudah lihat kodenya? Berarti apa? If itu tempatnya nggak di situ. Hmm? Yang keras, yang keras. Yang keras, Mas. Jangan takut salah. Salah kan cuma bilang aja ya nggak gitu jawabannya kan gitu toh. Jangan takut salah, yang keras. Harusnya if itu di dalam function. Bukan di dalamnya kelas. Yang sekarang if-nya di dalamnya? Yang sekarang if-nya di dalamnya? Kelas. Harusnya if-nya di dalamnya? Function. Apa gitu, Mas? Apakah yang dimaksud if itu hanya baris 11 itu saja? Yang keras, Mas. Jawaban yang keras. Saya bukan dewa gitu ya. Nggak bisa mendengarkan ucapan dalam hati. Ya, yang keras. Tidak. Bagiannya if yang mana aja? Mana mas if-nya kok hilang, Mas? Ya, bagian mana if itu? Yang keras. Lebih keras. 20 itu bukan? Berarti apa, Mas? Bagian if yang mana, Mas? If yang mana? Sampai ngomong saya ngomong gitu dah. Kedengaran kalau saya ngomong gini. Hah? Saya kan ngomong teriak, Torek. Saya ngomong teriak ini biar sampean dengar gitu loh. Makanya sampean teriak oh juga. Bagian if yang mana? If-nya kembalikan, Mas. Mana if-nya kok hilang? Bagian if yang mana? 12. 19. Iya. 12 sampai 19. Itu bagiannya if. Ya. Ya. Else itu bukan bagiannya if. Else itu bagiannya if apa bukan? Bisa enggak else itu berdiri sendiri? Bisa enggak? Enggak. Berarti else itu bagian dari if. Lah terus, berarti if-nya mulai dari baris? Jawab, Mas. Sampai? Enggak. 12 sampai? Kurung nomor 2, baris ke-20. Itu punyanya siapa? Kurung baris ke-20 punyanya siapa? Bukan function. Bukan indeks. Punyanya kelas. Yang ngetik ya, yang ngetik ya. Berarti baris 12 sampai berapa if-nya?
Berarti baris 12 sampai 19 harusnya ada di mana? Baris ke-12 sampai 19, masa di dalamnya diri sendiri, Mas? Kembalikan dulu, kembalikan. Baris ke-12 sampai 19. Bukan baris 12 saja. Gitu loh. Baris ke-12 sampai 19 harusnya ada di dalamnya function. Makanya kalau ngetik kode yang bisa dibaca manusia. Ini bisa dibaca, Rek. If-nya harusnya gitu, ta. Tolong dibetulkan nih, teman-teman. Betulkan, kalau perlu maju ke depan nih, dibantu temannya nih. Nulis if-nya itu harusnya seperti apa? Ayo dibantu. Maju. Jangan ngomong ini, maju. Bantuin teman-teman yang di depan tuh. Ya, bener ta? Sudah bagus kayak gitu nulisnya. Apa bisa lebih baik lagi? Maju. Yang kelas sebelah boleh datang ke sini. Nggak sampai 3 kilo kok perjalanannya, silakan. Ayo, gimana menulis kode yang baik yang bisa dibaca manusia? Pelajaran semester 2. Bahasa pemrograman web 1. Bagaimana indentasinya? Siapa di dalamnya siapa kelihatan tak itu? Kurungnya itu kurungnya siapa kelihatan tak itu? Kalau Anda merasa tidak, ya dibetulkan. Bantu teman-teman yang di depan itu. Jangan sampai Anda sendiri kode, enggak ngerti apa kodenya ini. Bacanya gimana, enggak paham. Apalagi teman Anda yang bukan penulis kode, nangis lihatnya. Dibantu. Ayo kelas. Ini saya kasih clue, masalahnya bukan di kurung kurawalnya, masalahnya di indentasinya. Supaya tahu apa di dalamnya apa, siapa di dalamnya siapa, kurung ini miliknya siapa, berarti cara penulisannya yang bagus bagaimana. Nah, terima kasih Mas Idam. Tapi
Masalahnya ada di indentasi, bukan kurungnya. Pelajaran membetulkan kode. Monggo, Mas Idam atau yang lain dari kelas sebelah kalau mau datang ke kelas lab 1, dibantu temennya biar cepet move on. Tidak ada yang tahu. Hah? Enggak, titik komanya enggak masalah. Masalah di indentasi. Intinya adalah berarti Anda sebagai mahasiswa belum menguasai materi tersebut. Berarti perlu dipelajari lagi. Jangan kok saya tanya terus Anda nggak bisa jawab terus diem aja. Jangan gitu. Berarti Anda nggak mau bisa kayak gitu itu. Kalau Anda mau bisa, Anda ditanya nggak bisa, Anda harus ngejar. Gimana nih caranya supaya bisa? Itu. Oke, baris ke 11 sampai baris ke 19 sampai blok, Mas. Pencet tab, Mas. Tab. Nggak maju. Harusnya pencet tab maju. Nah, laptopnya sampai dipencet tab nggak ngefek ya? Hah? Berarti rusak laptopnya. Hah? Majukannya gimana? Harusnya bisa loh. Harusnya bisa loh di situ. Meskipun itu browser. Saya sudah pernah nyoba. Nggak bisa? Ya satu-satu di tapi satu-satu. Browsernya apa, Mas? Chrome. Baris kedua, ya, baris ke-20. Backspace, backspace, backspace terus, 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 terus. Ya, bisa dibaca enggak kalau gitu? Baris ke-19. Backspace. Ya, loh, kebanyakan. Tab, ya. Bisa dibaca enggak itu? Fungsinya di dalamnya apa? Penutupnya itu penutupnya siapa? Bisa dibaca enggak? Else-nya itu bisa dibetulkan enggak? Gimana betulkannya? Yang keras. Yang keras. Hapusnya pencet apa? Ya. Else-nya bisa didorong itu, Mas. Tab. Yang bawah itu kurungnya 18 itu di tab. Ya. Ya. Ingat, indentasi bukan untuk dibaca komputer tapi dibaca oleh matanya manusia. Mata siapa? Mata manusia. Kalau kodenya nggak bisa dibaca, berarti yang disalahkan adalah yang nulis kode manusia. Ada pertanyaan? Ya, kalau jawab yang keras ya. Saya kalau ngomong sampai kalau ketemu saya ya, nggak di kelas, suara saya pelan. Karena saya ngomong sama satu orang. Kalau saya di kelas ngomongnya teriak-teriak. Karena saya ngomong untuk satu kelas. Bahkan 2 kelas sekarang ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, gampang ya. Coba dijalankan yang tadi, Mas. Masih ada errornya enggak? Access denied for user localhost. Password no. Username dan password dari database connection-nya Anda belum disetting, Mas. Kenapa kok belum?
Kenapa kok belum? Teriak. Kenapa kok belum? 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 Ayo dijawab. Kenapa kok belum? Kenapa belum mengikuti? Kenapa ketinggalan informasi? Kenapa nggak lihat di e-learning? Di e-learning nggak ada materinya, tak? Kenapa nggak dilihat? Saya nggak marah ya, saya teriak karena supaya sampai dengar. Jadi kalau saya ngomong, Anda nggak jawab, berarti saya anggapnya Anda nggak dengar. Makanya saya teriak. Kenapa nggak dilihat materi yang di learning? Kenapa nggak sempat? Kenapa nggak sempat? Kenapa nggak di kampus? Kenapa nggak ke kampus? Rumahnya di mana? Di pondok. Nggak bisa ke kampus atau bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak diizinkan keluar kampus? Nggak diizinkan keluar ke pondok? Nggak ada waktu keluar dari pondok? Kegiatan apa? Apa kegiatannya? Ini saya kejar terus. Anda punya kewajiban belajar di luar jam kuliah. Anda punya kewajiban belajar. Sekali lagi, kewajiban, bukan sunnah, bukan. Wajib, fardu. Punya kewajiban belajar di luar kuliah. Kalau Anda merasa kuliah saja cukup, balik ke SMA. Kalau Anda merasa datang ke kelas saja cukup, balik ke SMA. Di SMA pun Anda dipaksa. Belajar di luar, dipaksa. Kenapa dipaksa? Dikasih PR. Jadi PR itu adalah cara memaksa Anda untuk belajar. Balik ke SD. Di SD ada nggak PR? Di SD ada nggak PR? Ada. Anda dipaksa untuk belajar dengan PR-PR itu. Lah kok kuliah maunya nggak ada kegiatan di luar jam kuliah itu loh. Ajaib. Harus ketemu saya tahu untuk belajar. Kalau iya datang loh. Saya tentukan. Bilang oh iya, saya tentukan. Apakah Anda perlu ketemu saya untuk belajar? Kalau Anda bilang iya, saya tentukan waktunya. Bilang oh iya. Bilang oh iya. Bilang oh iya. Saya tentukan. Rebu jam 9 gitu, saya tentukan. Saya temani di sini gitu. Saya tunggoi di sini. Serius saya. Sampai nggak usah janjian sama saya, ketemu saya di sini silakan loh. Kalau saya ada. Tanya sama anak-anak AMP itu yang di situ. Saya bilang, saya di sini hari Minggu sampai hari Kamis. Mau datang ketemu pakai lab waktu saya ada di sini silakan. Saya bilang gitu. Ini informasi ya, bukan saya marah, ini informasi. Perlu tak, Mas? Perlu ketemu saya untuk belajar. Perlu. Datang hari jam 9. Kelas C, kelas A, kelas B, silakan. Datang hari Kamis jam 9. Cari ono saya.
Saya kadang di lab, kadang di lab micro teaching, datang. Butuh surat izin dari pondok untuk keluar, minta. Ya, yang lain? Butuh? Saya buka kesempatan selebar-lebarnya. Saya kasih fasilitas Anda, gitu loh. Ya, jadi yang merasa ketinggalan silakan. Apakah saya bilang kami jam 9 berarti harus kami jam 9? Enggak, sampai mau datang hari Rabu. Kalau saya ada silakan. Masalahnya saya nggak selalu ada. Tapi kalau sampean bilang sampean mau datang kami jam 9, tapi kami jam 9 sampean nggak datang, maka minggu depan nggak saya tunggu. Ya, saya janji akan nunggu sampean kalau sampean sudah bilang saya ya. Kami jam 9 saya datang, saya tunggu. Bahkan sebelum jam 9 saya tunggu. Tapi kalau sampai nggak datang, minggu depannya nggak akan saya tunggu. Sampean bilang mau ketemu saya jam 9 hari Kamis, saya kabari, misalnya saya nggak bisa, ada rapat. Saya kabari. Tapi kalau sampean nggak datang, ya sudah, saya anggap batal, ya sudah, nggak saya kabari berikut-berikutnya kalau saya ada rapat, ada apa gitu. Monggo teman-teman yang lain, kalau mau gabung. Tadi siapa namanya Mas? Hah? Panggilannya? Mas Ridhoi, kalau mau datang hari Kamis jam 9, teman-teman yang lain silakan. Gitu. Di kelas pun Anda mau tanya sekali lagi ya, materi itu justru ada di e-learning, ada di YouTube. Di kelas ini kita latihan praktek. Langsung praktek gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau gitu saya yang tanya. Ini berarti yang dibetulkan apanya? Tadi saya sempat sebut. Database itu database apa? Hah? Setting database itu file apa? Setting database itu file apa? Application, folder application, config, database.php. Ketemu, teman-teman? Hah? Ketemu? Ketemu? Yang belum angkat tangan? Berarti sudah ketemu semua? Hah? Ampun, ya yang keras ya. Kalau saya ngomong keras itu supaya sampai dengar, makanya sampai juga kalau mau ngomong ke saya yang keras ya. Jarak kita nggak dekat, ada jarak di antara kita gitu ya. Jadi ngomongnya yang keras. Itu username passwordnya diisi Mas. Apa username dan password dari database-nya? Nama database-nya apa? Sudah 3 itu aja yang perlu diisi. Kalau online ya. Kalau offline pakai SAM, biasanya passwordnya kosong. Dibantu temennya Mas Ridhoi, dibantu Mas Ridhoi ini dibantu apa username passwordnya nih, ini dia enggak tahu nih. Apa username passwordnya?
Apa username passwordnya? Nama database-nya dulu wes. Apa nama database-nya Mas Ridhoi? Nama database-nya user. Ya ditulis. Baris 81 tuh loh, database. Kelihatan tak, Mbak? Maju, Mbak. Kok nggak kelihatan, Mbak? Kelihatan? Kelasnya gimana? Aman? Tuh, kelasnya ada yang ngomong. Kita lihat. Models, bukan Mas Ahmad. Yang di database tadi nyeting apa namanya? Username, password, nama database, sama hostnya. Itu di mana? Di dalamnya database.php. Di mana database.php? Di application config database.php. Belum ketemu nama database-nya, Mas. Mas Ridhoi sudah ketemu? Sudah. Saya nggak melihat tadi soalnya. Username-nya, password-nya dari database itu apa, Mas? Sampai ngeliat user dari mana, Mas, tadi? Bukan, lihat user dari, bukan menunya itu, garis 3 itu. Garis 3 itu loh, Mas. Biru-biru itu loh. Pojok kiri itu loh. Garis 3 itu loh. Burger menu itu loh. Ngerti nggak burger menu? Biru garis 3 itu loh. Kotak, biru, garis 3 putih. Database. Ada database namanya apa? Dilihat. Apa nama database-nya? User kah? Bukan. Apa namanya? Saya tutup dulu ya, teman-teman ya. Nanti. Terus. Username passwordnya dari mana? Dilihat, ditutup itu. Ditutup item-item ini ditutup. Gimana? Kira-kira pakai logika. Belum tahu semua, Rek, teman-teman ini, Rek. Kira-kira di situ ada manage database itu dipencet. Kembali. Kembali. Gimana? Loh. Benar, itu sudah benar di situ tadi. Benar di situ, database list tadi. Manage database. Manage database. Ya, ini sudah database list kan? Di situ ada pilihannya apa, Rek? Username. Password. SMS. Kode karo ngojine server FTI. Username-nya. Jadi klik loh. Username-nya itu. Sampai keluar dari screen dulu, Mas. Screen share-nya dimatikan dulu.
Udah, hentikan presentasi. Nah, isiin tadi biar nggak ketahuan teman-teman passwordnya apa. Ini ketahuan teman-teman yang di kelas. Tadi. Tutup mata. Nah, ditutup. Ditutup, bukan di minimize, ditutup. Biar nanti nggak kebuka, oke? Udah, di screen share lagi. Coba tadi webnya dijalankan, masih error enggak? Out TTP/HP di dalam model. Itu apa masalahnya? Loh, bisa dibaca dulu. Kita belajar baca. TI model not found. Artinya apanya? Apa yang nggak ketemu? Class model tidak ketemu artinya adalah tidak ada file out TTP/HP itu tidak ada. Di dalamnya model nggak ada. Coba dilihat. Oh, file manager. Apa? Apa ini? Out TTP/HP. Public Web 2, Application Models. Ada kelas out. Lihat ini tadi webnya, errornya. Kelas CI models not found. CI modelsnya yang not found. Kembali. Apa salahnya berarti? CI modelsnya TT2. Hah? Yang mana ya? Baris mana? Baris mana? Titik koma. Oke, titik koma. Ya, titik koma itu jelas-jelas salah itu. Terus yang lainnya yang salah? Itu bukan CI model, tapi CI model tanpa S. Ya, ya di save coba. Nah, ada errornya lagi. Kurung kurawal. Kok tiba-tiba ada kurung kurawal? Harusnya ada. Eh? Titik koma, Mas. Baris ke berapa? Titik komanya salahnya baris ke? Baris yang keras. Lebih keras. Oh, itu Mas. Didoi. Diapakan kok malah dikasih kurung? Eh? Duh, titik komanya tuh. Diapakan titik komanya, teman-teman? Titik komanya diapakan, teman-teman? Yang keras. Lebih keras. Iya, betul. Ya, coba di save. Jangan. Nah, undefined function base URL. Kemarin sudah diberitahu kalau mau pakai base URL harus, kalau mau pakai base URL harus load
Load. Load apa? Load apa? Capek, Rek, teriak-teriak, Rek. Load. Kalau mau pakai base URL, harus load. Apa yang di load? Load. 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 Apa yang harus di LOAD? Apa, Rek? Pegel saya, Rek. Rek? This load. This load. Yang keras, yang keras. Ya benar. Apa helper apa yang di load? URL. Ya sudah. Ya itu benar, jawabannya itu. Yang keras, Mbak. Dalam kurung. URL dalam petik ya? Atau dalam URL gitu. Dibantu temennya Mas Doi ya. Tolong Mas Doi dibantu. Mas Doi ini butuh banyak bantuan. Silakan kita galang dana. Galang tenaga, Rek, dibantu, Rek. Dibantu. Gimana disuruh helper tadi ditulis gimana? Gimana disuruh helpernya ditulis? Controller. Disload itu letaknya di dalamnya kelas function yang membutuhkan. Atau ditulis di autoload bisa. Ditulis di fungsi construct dari controllernya bisa. Disload. Wes, Pak. Mari.
Sudah? Pun. Bisa? Bisa. Buka database-nya, Mas. Sudah ada isinya belum database-nya? Teman-teman sudah ada isinya belum? Belum. Isi ya. Buka STI 20 0204 ya, manage database. User itu dipilih. Ini ada kembali ke tabel list. Kembali ke tabel list. Bisa diapakan ya? Bisa di SQL, execute SQL. Apa perintahnya untuk nambah data? Insert into di denda ya, di rupiah ya. Insert into itu jadi satu, Mas. Nama tabelnya apa? User. Insert nggak insertnya, spasi into-nya jadi satu. Nama tabelnya apa? Ya. Values. Dalam kurung. Apa aja isinya? Nama kolomnya apa aja? Hah? Nama kolomnya apa aja dari tabel user ini? Ya, sampean yang tahu, jangan tanya temennya. Sampean buat tabel isinya apa? Nama kolomnya apa aja? Hah? Coba lihat biru-biru tadi, klik lagi burger menu itu. Biru-biru ada garis putihnya itu dipencet. Klik kanan ya, edit database-nya di klik kanan. Open new tab. Yo. User, manage database. Tabel user. Isinya adalah username, password, sama email. Loh, lihat lagi. Oke ya, bukan auto increment ya, semuanya harus diisi manual. Ya wes, kembali ke tadi username, password, sama email ya. Ya, berarti username apa itu, Mas? Username-nya. Petik-petik. Yang tadi ini sampai ngisi, Mas. Anda menambahkan data. Loh, sampai ngisi username-nya malah username. Sampai ngisi. Oke, terima kasih. Oke, ini nambah user loh ya, bukan minta usernya loh ya. Ini bukan login loh ya. Ini nambah data user. Passwordnya apa? Tadi apa urutannya? Username, password, baru email ya? Koma, Mas. Passwordnya apa? Koma. Emailnya. Ya, ke kanan sendiri. Koma. Kurung lagi, koma. Kurung lagi sama kayak yang kiri, tambah username lain. Username, password, email yang lain.
Oh, terserah. Tuh, makanya terserah. Execute SQL yang ada di kanan bawah. Jadi dari manage database, masuk ke tabel, di kanan bawah ada execute SQL. Karena username-nya ini adalah primary key, berarti nggak boleh sama ya. Kalau password sama email mungkin masih boleh sama ini. Komanya dihapus yang terakhir. Di Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C, jaga-jaga ada yang salah. Sudah ya, teman-teman? Ada yang ketinggalan? Ini tabelnya tergantung tabel Anda loh ya. Di sini tabelnya Mas Ridhoi cuma ada 3 kolom. Kalau Anda ada ID-nya ya berarti ditambahi kolomnya ada 4 gitu. Dan ini urut ya. Sesuai dengan urutan kolomnya yang ada di yang sudah Anda buat di dalam tabelnya. Habis ini masih ada mata kuliah lain? Pulang Mbak ya, istirahat ya Mbak ya. Sudah, kalau sudah di-execute. Ya, kembali ke tabel list. Tabel list. Ya, buka user. View data. View data. Ini ya, sudah ada di dalam tabelnya yang tadi dimasukkan Mas Ridhoi. Ketinggalan enggak? Kalau ketinggalan saya tunggu. Ya, saya tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Untuk insert-nya tadi, silakan lihat video yang teman-teman yang sudah ya. Insert data ke sini. Jadi ini kita pakai SQL. Harusnya lewat form gimana? Dilihat di video yang ada. Harusnya yang sekarang kita lakukan bukan itu. Harusnya yang sudah juga yang harusnya juga sudah ada adalah Anda sudah bisa menampilkan. Jadi sebelum kita masukkan data sebelumnya Anda sudah bisa menampilkan kan ya. Ada materi menampilkannya kan. Yang select itu dimasukkan ke dalam tabel datanya. Nggak tahu? Ada di YouTube videonya. Nggak tahu? Daripada hari Kamis, wis Mas Ridhoi daripada hari Kamis habis ini jam ke-3. Jadi jam 1 lah. Jam 12. Soalnya tadi kita mundur 1 jam, harusnya kan, mundur 1 jam, mundur setengah jam. Harusnya selesai jam 9, nanti kita selesai jam 9.30. Jadi kita 2 jam untuk hari ini. Terus yang berikutnya juga 2 jam. Berarti sampai jam 11.30, ya. 11.30 Mas ya. Sudah? Yang belum? Yang ketinggalan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah, kembali ke modelnya, Mas. Out tadi. File Manager. Tolong sekali lagi dilihat videonya, karena video itu materinya berbeda dengan
Praktek. Buat fungsi baru, Mas. Fungsi baru. Fungsi baru. Fungsi baru. Fungsi baru. Fungsi baru. Gimana, Rek, buat fungsi baru? Teman-teman. Gimana buat fungsi baru? Gimana cara yang buat fungsi baru? Fungsi itu di dalamnya apa, Rek? Di dalamnya apa, Rek? Di dalamnya apa, Mas Ridhoi? Berarti harusnya di mana? Ya, namanya apa? Nama semua. Hah? Kurung, kurung kurawal? Kurung kurawal? Kurung kurawal? Tetap. Ntar lagi. Tab. Nah, ini nggak tahu Anda sudah ada atau belum, tapi kalau kita jaga ini buat yang belum ada, berarti kita tulis this load database. Ya, kita ngeload database-nya. Ini biar bagus, 5 sama 7 di-tab-kan juga, Mas. 6-nya berarti di-tab juga. Nah, bisa. This load database. Minus lebih besar. Minus lebih besar. Nah, sebelumnya load juga. Nah, DB itu bukan DB, database. Kurang besar, kurung, buka kurung tutup. Titik koma. Ya, kita ngeload database-nya dulu, baru kita bisa pakai kode-kode database. Yang mau kita lakukan adalah select bintang ya. Berarti kemarin gimana select bintang? Is, DB, apa Rek? Is DB apa? Get. Kurung buka kurung tutup, nama tabelnya apa? Iya, tulis. Dalam petik. Titik koma. Enter. Return. Return. R E T U E R E T U R N. R E T U R E T U R N. Ya, spasi. Apa Rek?
dolar data atau apa ya, get ya. Apa dolar user gitu. Tanda minus lebih besar, result RASU LT garis bawah array kurung buka kurung tutup. Nggak ada dolarnya ya. Nah sebelumnya di SDB-Get itu pakai dolar user gitu. Sebelumnya di SDB-Get, sebelumnya dolar itu dikasih, sebelumnya dolar. Nah, dolar user sama dengan, jadi dolar user ini menampung hasil dari get itu ya. Sudah di controllernya, coba dijalankan. Database-nya diingat-ingat tadi user itu U-nya besar apa kecil ya, tadi yang dituliskan Mas Ridhoi di dalam model tadi itu U-nya kecil, nggak tahu database-nya tadi besar apa kecil ya. Kelihatan nggak teman-teman yang warna merah itu? Nggak kelihatan ya? Dia bisa maju ya, public function index itu dia menampilkan, berarti kita buat fungsi baru sama kayak tadi. Tampil gitu. Bisa dituliskan di situ $dis load model, this load model. Nggak tahu dipakai Pak Jono nggak jam 9 ya? Dalamnya out. Petik-petik jangan lupa. Titik koma. This out. Lebih besarnya, nah, ya minus lebih besar. Semua tadi nama fungsinya semua ya, semua. Kurung buka kurung tutup. Titik koma. Nah, sebelumnya dolar itu baris ke-8 sebelumnya dolar. Nah, berarti kita sebelumnya dolar. Print garis bawah R. Kurung buka. Kurung tutupnya ditutup, dihapus. Kurung tutupnya dihapus. Sebelumnya titik koma ditutup. Sebelumnya titik koma ditutup. Coba sih dijalankan. Mungkin ada error. Web 2. Nggak usah dihiraukan, nama fungsinya dituliskan setelahnya web 2. Dituliskan nama controllernya apa tadi? User ya. User garis miring tampil tadi. Garis miring. Enter. Lihat lagi. Namanya tadi apa? Atas.
Nama controllernya tampil bener ya. User tampil. Tapi not found. Hati aksesnya sudah dipasang, Mas. Belum. Belum. Ya coba ke atas, kembali ke webnya. Sebelumnya user itu ditulis, index.php. Coba enter. Oke, ada errornya. Sama kayak tadi. Out, line 7. Unexpected, tanda lebih besar. Oke, lihat lagi, Mas. Di outnya, Mas. Padahal kita nggak pakai baris ke-7. $dis, Mas. Dolarnya sampai hapus. Nah, udah, save. Coba jalankan lagi. Baris ke-8. Under undefined property. $out yang ada di dalamnya user. Ini dah. User baris ke-8. Ini Anda yang buat ya? Oh, ini baris ke-8. Out itu A-nya besar. Ya, coba lagi. Ya, bisa ya. Dapatkan datanya ya. Oke, kembali lagi ke controller. Bawahnya di slot view. Nama view-nya users gitu. Itu sampai pakai huruf besar loh ya. Ya, dalam petil ya. Print garis bawah R-nya itu dihapus. Print garis bawah R-nya dihapus, diganti dengan $data sama dengan dihapus petiknya. Buat teman-teman yang nggak kelihatan, dihapus kurungnya. Garis ke-8 itu dihapus kurungnya. Nah. Buat teman-teman yang nggak kelihatan bisa maju ya. Mungkin di blok, Mas, di blok dulu. Baris ke-6 itu sampai ke-10 itu di blok. Nah. Public function itu tambah nggak kelihatan. Bisa maju ke depan. Nah, itu. Public function tampil itu intinya kita masukkan data yang tadi kita tampilkan tadi yang berupa array tadi kita masukkan ke dalam $data. Nah, terus $datanya kita kirimkan ke view. Caranya adalah dengan setelahnya users itu view users, koma, setelahnya users, koma, $data. Nggak usah petik. Nah, berarti nanti kita akan mengirimkan data yang sudah kita dapatkan dari database itu ke view user ya. Ada pertanyaan? Sekali lagi ini sudah ada materinya. Jadi kita ngulang-ngulang, Rek. Percuma kita pertemuan isinya ngulang sebenarnya. Terus di dalamnya view, kita buat view-nya kalau belum ada, view users. View users, Mas. Kalau belum ada kita buat. Kenapa harus biarkan zoom-nya 125 itu biarkan.
View users. Kalau belum ada, buat. Tunggu. Kembali ke tadi, controller. Kembali ke controller. Kalau kita langsung kayak gitu, nanti kita nggak dapat namanya. Putus dah internetnya. Yang di Google Meet masih yang di users. Oke, putus mas internetnya Anda mas. Nah, kembali ke yang tadi, kembali ke ini nanti semoga nanti ketika connect langsung muncul ini. Dolar datanya ditambah dolar data dalam kurung kotak ya, dolar data kurung kotak. Pakai petik ditulisi users. Oke, dah. Kembali ke jadi di dalam array ya, datanya itu adalah berupa array. Jadi dia punya indeks usersnya nanti isinya adalah yang kita dapatkan dari database tadi. Dari sini kalau mau Anda print R juga bisa. Yang di dalam view. Jangan lupa view-nya ya. Define base path. Bisa ngopi dari itu. Bawahnya Anda bisa print R kayak tadi. Dollar users. Dalam kurung mas. Titik koma users titik koma coba dijalankan hasilnya harusnya sama dijalankan mas sama ya intinya datanya berhasil kita kirim ke view-nya yang menampilkan bisa ya. Nah berarti kita bisa coba di view-nya kita buat tabel harusnya ini sudah ada di YouTube juga. Jadi bisa membuat Eko petik 2 tabel dalam kurung siku tabelnya dalam kurung siku itu yang tanda lebih kecil lebih besar gitu mas. Nggak usah minus mas lebih besar mas di dalamnya petik mas di sebelumnya lebih kecil mas sebelumnya tabel lebih kecil mas HTML ini mas TR-nya sama di dalam kurung siku kok gitu mas buat kurung siku sendiri mas jangan ikut-ikut punyanya orang TH dalam kurung siku misalnya username TH tutup garis miring mas garis miring TH mas TH lagi
Password dulu apa email dulu? Passwordnya udah usah diambilkan wes. Email aja langsung. Email, passwordnya dirahasiakan. Email, TH tutup. Terus tutup TR. Titik koma di akhir. Sebelumnya titik koma kasih koma. Enter. TR, petik dulu, petik 2. TR. TD. Oh, enggak sih, langsung aja, tutup, tutup. Langsung tabel aja. Tutup tabel, tutup tabel, tutup tabel, tutup tabel. TR-nya dihapus. Komanya dihapus. Titik koma itu. Diganti titik koma, yang atas diganti. Enggak apa-apa, biarin. Ini titik koma, ini juga titik koma. Nah, bawah itu titik koma. Ya benar ya. Kiri sendiri Eko, baris kelima itu Eko lagi. Jadi kita buat tabel, tengah-tengahnya kita isi dengan yang atas tuh. Berarti enter. Di sini Mas. Di tengah-tengahnya tabel kita isi, ya. Enter. For each tanpa spasi. Internetnya nggak connect lagi, Mas. Coba di-connect kan, Mas. Kok Google Meet-nya belum connect? Coba lihat Google Meet. Tuh, nggak connect. Nggak masuk aja nih sampai Mas. Ini yang masuk, yang masuk. Ya, presentasi kan, Mas? Belum bisa. For each tanpa spasi. EAC. EACA di dalam satu kata, buka kurung, $users, ya $user yang dari database tadi yang dikirimkan dari controller, S spasi S, AS $U. Putus lagi internetnya sampai. Belum connect internetnya sampai. Lihat internetnya. Lihat internetnya, lihat internetnya. Sudah connect. Tapi nggak masuk di meetingnya. Nggak ada yang bisa nge-share internet lain, Mbak.
Apa internet saya yang mati? Hmm? Saya buka YouTube ya. Bisa sih internet saya. Teman-teman C bisa chat di bawah, coba chat biar saya tahu connect atau tidak saya. Atau teman-teman yang di sini bisa ngechat juga. Kelihatan enggak? Kedengaran enggak? Oh, itu bisa itu. Oke, sudah. Yes, kalian lanjutkan. $U tadi. Tapi mungkin internet saya sih yang lambat. Coba. Iya. Saya yang connect ke internetnya sampai Anda, coba. Apa internetnya, Mas? Hmm? Nggak muncul. Oke, lanjut, Mas. Loh, kok yang presentasi beda? Eh? Yang presentasi siapa ini? Presentasi lagi, Mas. Presentasi lagi, ditutup. Hentikan. Presentasi lagi. Oke, tadi orang lain. Ya, lanjut. $U ya. Sudah ngerti ini belum? Forex itu sudah ngerti belum? Jadi intinya untuk setiap array itu ada banyak nih, array 1, 2, 3 ya. Untuk setiap array-nya dimasukkan ke dalam $U ya. Jadi kurung berawal Mas, sudahnya kurung enter. Kurung berawalnya buka Mas, bukan kurung berawal tutup. Ya. Enter Mas. Oke. Tap. Nah, jadi $U-nya kita bisa pakai $U, kurung kotak, dalamnya kita isi tadi username gitu ya. Bisa ya? Ini nanti kita akan mengakses username. Kenapa? Karena username tadi kalau Anda lihat di webnya tadi Mas. Lihat di webnya. Ya, di sini ada username itu menampung data tentang username yang ada di dalam tabel. Jadi kolom username diwakili dari username ya. Kembali ke tadi Mas. Cuma U-nya itu besar ya. Username itu U-nya besar. Nah, ini kita mau tampilkan, berarti kita pakai echo ya. Sebelumnya $U itu echo. Dan kita mau tampilkan echo.
petik 2, sama kayak tadi, TR, dolar U-nya di dalamnya petik aja, Mas. Nah, karena dia sudah di dalamnya petik 2, lu nggak usah ditutup petiknya hapus. Karena dia sudah di dalamnya petik 2, lu dihapus petik 2-nya dihapus. Sudah ya. Sudah. Bukanya tuh. Kan sudah ada petik 2 nih di kiri. Berarti nanti di dalamnya petik 2 array-nya ya. Petik 1-nya berarti nggak usah. Username yang petik 1 itu nggak usah. Ya, karena dia sudah ada di dalamnya petik 2. Ya. TR terus TD. Setelah TR, TD dulu. Nah, setelahnya username, TD tutup. Terus TD buka. Setelah U lagi, sekali lagi U tadi mewakili satu baris dari array, satu indeks dari array. Setelah U kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup kotak. Di dalamnya tadi apa? Email. Besar ya tadi. Emailnya Anda, nya besar. Gak usah password kan? Dilihat yang atas ya. TD tutup di setelah itu. Habis itu TR tutup. TR tutup. Kurang garis miring TR-nya, oke. Titik 2 di atas, petik 2 di kanan sendiri, lalu titik koma, harusnya sudah. Coba ditampilkan. Ya, gitu ya. Username, email gitu ya. Nah, kita tambah satu kolom lagi ke tadi, Mas. Di yang baris keempat kita tambah TH baru. TH buka, TH tutup. Setelahnya, sebelumnya TR tutup, Mas. Sebelumnya TR tutup, nah, tambah TH. Aksi gitu. TH tutup. Nah, di bawah Anda sebelumnya TR, Anda enter aja, sebelumnya TR tutup, Anda enter aja, soalnya ini agak panjang, enter lagi coba. Nah, di tengah-tengah ini Anda buka TD baru. TD tutup. Oke, di tengah-tengahnya TD ini kita tuliskan A, buka, kurung siku, Mas. Kurung siku. A-nya di dalam kurung siku. A-nya di dalam kurung siku. Kurung siku, bukan kurung kotak. Kurung siku. Kayak TD loh, Mas. Kurung lancip. Betul. Nah, spasi href, A, spasi href, A, spasi, A-nya di dalamnya A, spasi, href, sama dengan petik-petik. Nah, ini kita panggil tampil lagi boleh, ya, atau mau panggil yang lain juga boleh, ya, href-nya. Tapi yang perlu dituliskan di sini ya berarti harus base URL-nya ya, pakai base URL. Tadi sudah load helper base URL ya, berarti kita tambahkan di sini base URL-nya, tapi base URL-nya nggak bisa di dalamnya petik 2 mungkin ya. Jadi petik 2-nya lagi kita tuliskan petik 2 di dalamnya petik 1 itu. Petik 2, Mas. Ya, titik base URL, base garis bawah, base garis bawah URL, kurung buka kurung tutup, titik lagi. Setelahnya kurung buka kurung tutup itu jangan lupa titik. Nah, ini di dalamnya base URL, Mas. Dihapus itu, Mas. Nah, ini bisa Anda panggil controller apa yang mau Anda butuhkan ya. Anda pakai petik 1, Mas, atau petik 2. Ya, ini diisi dengan controllernya namanya apa, misalnya user, terus garis miring
fungsinya apa. Misalnya kan mau ngapus nih, mau dikasih fungsi hapus itu juga nggak apa-apa, hapus gitu. Ya, nanti hapusnya bagaimana ya terserah nanti kita lihat ini. Garis miring, Mas. Ya, tentunya base URL-nya hanya akan jalan kalau sudah disetting base URL-nya ya. Di dalam config.php. Application config.php. Nah, ini ahref ini kita tutup A-nya Mas di akhir sebelumnya tidak ditutup. /A. Nah, tengah-tengahnya ini antara A buka atau tutup itu Anda bisa tulis apa aksi yang mau dilakukan, misalnya hapus gitu atau delete, terserah Anda. Ya, karena belum ada controllernya, ya kapan-kapan aja kita lanjutkan di controller itu kita isi apa gitu ya. Sementara di save dulu, Mas. Coba dijalankan di sini. Oke, ada errornya, undefined function base URL, sekali lagi, di controllernya, berarti belum di load helpernya. Di controllernya, Mas. Controller user, controller user. Nah, tadi sudah di load helper URL belum? Di bawah tadi, di bawah. Nah, itu bisa Anda copy itu. Di load helper URL baris ke-18 itu Anda copy. Ditaruh di situ, boleh. Di save, jalankan. Ya, jadi hapusnya kalau diklik, Mas. Nanti akan, karena belum ada controllernya atau belum ada fungsinya, nelfon ya, tapi sudah ke alamat yang benar ya. Tinggal Anda buat fungsi di dalamnya controller user. Oke, mungkin hari ini sampai situ aja. Kita lanjutkan di setelah UTS. Sekali lagi UTS-nya tolong dibahas dengan teman-teman enaknya kapan. Ya. Di blog ini, Mas, biar kelihatan. Intinya seperti yang saya bilang di kelas A, ketika Anda mau mendelete data, jangan dilakukan operasi delete langsung. Ya. Karena delete itu adalah sesuatu yang krusial. Contohnya Anda punya user, Anda buat blog misalnya, buat website blog, user itu bisa publish artikel gitu. Kalau Anda hapus usernya, maka artikel-artikel yang dibuat oleh user tersebut akan hilang semua. Anda punya toko atau punya marketplace, punya usernya pernah beli barang ini, ya, punya datanya kan. Di keranjangnya user ini ada apa misalnya, itu kalau Anda hapus usernya, maka hilang semua datanya. Berarti Anda sebelumnya di dalam laporan keuangan Anda ini ada total penjualan sebanyak 3 miliar. Gara-gara satu user dihapus, 3 miliarnya berkurang. Jadi 2.999.000. Soalnya data-data pembelian dari user tersebut hilang semua. Termasuk penjualan-penjualan yang kita lakukan di user itu. Jadi jangan kesusu melakukan delete. Ya. Terutama untuk data-data yang dibutuhkan oleh tabel lain. Data-data yang dibutuhkan oleh data lain. Makanya yang mau kita lakukan nanti nggak langsung hapus, tapi kita update. Ya. Update-nya gimana? Bisa dilihat di video teman Anda TIA. Walaupun juga sama belum kita selesaikan buat update-nya, tapi sudah saya jelaskan update-nya seperti apa ya. Kita buat flag itu apa? Bisa dilihat di video dari TIA. Ya, harapan saya ABC nanti minimal sudah buat tabel kayak gini ya, tabel user gitu atau tabel barang atau apa, isinya itu nanti kita coba hapus di pertemuan setelah itu. Sampai sini ada pertanyaan? Elemen function sama base URL kan masalahnya. Base URL hanya bisa jalan kalau sudah disebut helper
Biar ya. Ya, lihat ini. Di sudut perlihatannya mana? Di dalamnya tampil ya. Timnya user sini. Coba lagi user. Ini user sih. Terus yang ada buka tadi user juga. Ini yang dibuka adalah tampil. Ini tampil kan ya? Tampil itu bukan. Jadi lagi buka. Jadi kalau sudah saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa meninggalkan ruangan. Kalau pengen nanti habis ini pakai Pak Dono ruangan ini. User. Ini. Nama kelasnya user ya. Ini. User tampil. Ini. Ini sudah gini tau. Nggak ada apa lagi di sini. Oh, nggak bisa saya gitu. Belum bisa. Ini error. Nggak usah lah saya ikut. Ininya belum sama di situ. Sampai mungkin tadi tambahkan belum.